Hai sahabat pemilih, jumpa lagi dengan kami di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Di edisi 15 kali ini, kita membincangkan soal proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dari periodic list ke continuous list. Kisah dibalik proses PDPB di Provinsi Gorontalo. Kali ini kita bersama dua komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bone Bolango dan KPU Kota Gorontalo. Dari KPU Bone Bolango, Ibu Humairah Tipuo. Ini adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bone Bolango. Kemudian di sampingnya Ibu Sofia Abdullah. Ini juga Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kedua ibu ini bertugas kesehariannya mengampuh divisi yang membidangi data pemilih. Dan saya, Sofyan Rahmola, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo yang mengkoordinatori pelaksanaan PDPB di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Sofia dan Ibu Humairah, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik ya? Sehat. Iya. Karena kita ini sudah melakukan rapid test antigen, maka bisa kita buka masker kita untuk supaya suaranya lebih jernih, kira-kira gitu. Silakan. Ya. Baik, sahabat pemilih, kita kali ini ingin berbagi cerita. Teman-teman ini KPU Bone Bolango dan KPU Kota ingin berbagi cerita di balik proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita tahu persis proses ini sudah berlangsung sejak setelah pemilu legislatif Pilpres di 2019 atau tepatnya di akhir 2019, KPU di Gorontalo ini sudah melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Setelah itu terus berlangsung sampai dengan saat sekarang. Nah, kita ingin mendengarkan cerita yang mereka bisa bagi di sahabat pemilih podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Seperti apa kira-kira cerita yang mereka alami, baik itu cerita sedih atau cerita gembira, cerita bahagia, dan apakah proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini keterterimaan di masyarakat seperti apa, termasuk koordinasi di lintas stakeholder, terutama capil di kabupaten atau kota mereka masing-masing. Pertama dulu saya Ibu Humairah dari Bone Bolango, karena kami tahu persis Bone Bolango itu melaksanakan itu akhir di tahun 2019, ya kan? Setelah itu kemudian ada instruksi edaran 181 yang pilkada itu stop untuk pelaksanaan PDPB. Nah, kebetulan Bone Bolango adalah pilkada di 2020. Sehingga setelah pilkada baru kemudian belakangan ini 2021 melaksanakan kembali PDPB. Nah, Ibu Sofia tidak pilkada karena wali kota itu 2018 kemarin. Jadi memang Ibu Sofia ini murni 2020 terus sampai saat sekarang melaksanakan pemutahiran berkelanjutan. Silakan Ibu Humairah, kira-kira seperti apa cerita di balik proses PDPB di Bone Bolango? Baik, terima kasih. Halo Sobat Pemilih semua yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, kami sangat berbahagia bisa diundang di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo untuk episode ke-15 kali ini. Baik, saya Humairah Tipuo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bone Bolango. Hari ini akan berbagi sedikit cerita dengan sobat pemilih semua yang ada di rumah yang saat ini mungkin sedang mendengarkan podcast Kotak Suara episode ke-15 KPU Provinsi Gorontalo. Untuk KPU Bone Bolango, ini mungkin izinkan saya untuk bicara dulu di awal kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Silakan. Ya.
Karena memang mungkin saat ini kita fokus di pemutakhiran data pasca pelaksanaan Pilkada serentak. Tapi memang kami dari KPU Bone Bolango itu sejak Oktober 2019 ini sebenarnya sudah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kami itu sudah ada MOU dengan Capil itu sejak awal Oktober 2019. Dan sudah itu cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Dan kemarin itu sangat diapresiasi oleh anggota KPU RI Pak Firian. Itu kemarin kita memang sudah ada MOU sejak Oktober. Kita memang sudah di MOU itu memang ada 3 kesepakatan kita. Yang pertama itu kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kita melakukan perekaman KTPL yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, Dukcapil itu mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU terkait pemutakhiran data. Baik itu pada pemutakhiran data pemilu kemarin, kemudian pilkada, dan saat ini juga pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk pertama kalinya kita mengumumkan rekap PDPB itu untuk Bone Bolango itu di Desember 2019. Desember 2019 ya. Desember 2019 kita sudah punya yang namanya Beranda. Beranda itu apa? Informasi dan data. Berita informasi dan data. Okay. Kita namakan itu Beranda Simultan. Jadi berita, informasi, dan data. Simultan lagi ada kepanjangannya. Apa? Sinergitas Pemutakhiran Data Berkelanjutan. Sinergitas Pemutakhiran Data Berkelanjutan. Oh iya, iya. Jadi kita itu di bulan Desember 2019 sudah mengumumkan di Beranda Simultan. Nah, alhamdulillah itu mendapatkan. Itu yang diumumkan apa aja? Nama-nama atau apa? Yang diumumkan pada saat itu memang masih bersifat rekapitulasi. Rekap, oke. Ya, nah saat itu kan memang belum ada aturan atau regulasi dari KPU RI yang kemudian mengatur formatnya seperti apa. Betul. Jadi memang formatnya itu masih kita buat internal di kita saja. Masih kebijakan internal ya? Masih kebijakan internal KPU Bone Bolango. Kemudian kita juga mengumumkan jumlah yang TMS meninggal selama proses pemutakhiran data pada pemilu 2019. Karena ternyata jumlah TMS meninggal yang sudah didata oleh KPU Bone Bolango itu jumlahnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah data pemilih meninggal yang ada di Disduk Capil. Sehingga data ini menjadi tidak sinkron dong? Iya, tidak sinkron. Nah, oleh Dukcapil mereka sangat bersyukur kita menyampaikan data ini karena berkontribusi untuk memutakhirkan data yang ada di Capil juga. Oh iya. Iya, karena jadi memang data ini saling memberi dan saling menerima ini. Iya, saling tukaran memberi data dan ya? saling menerima. Nah, Mantap. alhamdulillah itu langsung direspon karena memang kan di Capil itu ketika masyarakat itu tidak mengurus akta kematian, ini kan tidak bisa dieksekusi untuk dikeluarkan dari data penduduk. Nah, olehnya itu kenapa kemudian setiap ada DP4, ada kemudian ada coklit itu, misalnya masyarakat sering mengeluh, ini kan sudah di TMS kemarin, sudah TMS meninggal, kenapa muncul lagi? Nah, karena itu. Nah, sehingga kemarin kita menyampaikan data ini ke Capil dan alhamdulillah direspon. Nah, kemudian pada saat kita meluncurkan aplikasi, jadi Simultan ini bukan hanya jadi Beranda saja, kita juga punya aplikasinya. Aplikasi dalam bentuk Simultan. Jadi aplikasinya itu 2, berbasis web dan berbasis Android. Iya. Oke, mantap. Alhamdulillah kemarin pada saat peluncuran itu tanggal 21 Januari itu dihadiri langsung oleh Pak Firian. Bahkan pada sambutannya Pak Firian sempat ada satu kalimat yang bikin bangga kita, dari Bone Bolango untuk Indonesia. Untuk Indonesia, luar biasa. Karena kemarin alhamdulillah kita diapresiasi, kita dinilai yang pertama kali meluncurkan aplikasi untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, tapi kemudian karena kita sudah masuk ke tahapan pilkada, sehingga kita stop untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan surat KPU RI. Tetapi kemarin pada saat kita launching tahapan, itu juga kan dihadiri oleh salah satu anggota KPU RI kemarin, Mas Pram yang hadir. Ya. Pada saat launching itu kita juga ada perekaman KTPL di tempat launching. Jadi kita ada perekaman KTPL juga kerjasama dengan Disduk Capil, dan kita juga menyerahkan ucapan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk pemilih pemula. Oh, kemarin jadi itu ini tradisi yang baru kepada pemilih yang 17 tahun. Yang sudah 17 tahun. Ketika saat itu maka KPU mengapresiasi dengan memberikan ucapan selamat. Okay. Selamat ada ulang kado tahun. enggak? Ada coklat apa gitu ada kira-kira? Ada bingkisan. Jadi kita kasih biasa. bingkisan karena kebetulan pada saat launching itu kita ada IO yang mengurus. Jadi IO juga dapat langsung KTP juga. Dapat langsung KTPL langsung diserahkan saat itu oleh karena Capil, langsung direkam saat itu oleh Capil, langsung rekam cetak. Alhamdulillah Pak
Pak Kadis dan kru dari Disduk Capil juga hadir. Kita serahkan KTP, kita serahkan ucapan selamat sudah dapat menggunakan hak pilih, juga kita serahkan bingkisan. Bukan hanya kepada pemilih pemula, tapi kepada yang alih status dari TNI Polri menjadi masyarakat sipil, itu juga kita serahkan ucapan selamat. Jadi mereka juga pemilih pemula? Iya, karena selamat tapi umurnya sudah tua? Iya, iya. karena selamat dapat kembali menggunakan hak pilih. Iya. Karena sebelumnya ketika masih aktif sebagai TNI atau Polri kan jelas tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, ketika sudah dapat menggunakan hak pilih, kita berikan juga ucapan selamat telah dapat menggunakan hak pilih. Dan alhamdulillah hari itu yang kita undang hadir pada saat pelaksanaan launching tahapan kemarin untuk Pilkada serentak 2020. Itu untuk cerita sebelum Pilkada. Iya. Nah, baik, saya kira sahabat pemilih untuk Bone Bolango ini memang sebelum Pilkada sempat menggarap yang namanya pemutahiran berkelanjutan. Tapi karena ada edaran dari KPU RI bahwa yang melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan hanyalah mereka daerah kabupaten kota yang bukan penyelenggara Pilkada di 2020, maka teman-teman dari Bone Bolango itu stop sementara karena memang data yang dikelola oleh mereka untuk pemutahiran data pemilih adalah data yang dari KPU RI yang diserahkan dari Kemendagri, kemudian itu dimutakhirkan, dicoklit, dan itu menjadi DPT dari pemilu Pilkada 2020. Nah, nanti kita akan dengarkan juga cerita lanjutan dari Ibu Iro ini panggilan akrabnya Ibu Iro kira-kira. Setelah 2020 selesai Pilkada, mereka melakukan pemutahiran berkelanjutan itu seperti apa? Nah, kita dengarkan kemudian cerita dari Bone Bolango. Nah, sekarang saya ke Ibu Sofia. Ini KPU Kota, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sebelum Ibu Sofia bercerita soal proses yang mereka lakukan, saya ingin mengantar dengan cerita juga bahwa KPU Kota ini adalah salah satu daerah pilot project pemenang kedua se-Indonesia untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, Bone Bolango juga lalu itu sempat mau ikut. Iya kan waktu itu mau dilombakan di 2020. Ya 2020 ya. Iya, sebelum Pilkada. Sebelum Pilkada. Cuma karena memang setelah itu ada edaran lagi yang ikut lomba ini hanyalah mereka yang tidak pilkada, sehingga Bone Bolango yang sudah mengumpulkan file dan seterusnya untuk ikut harus mundur, kira-kira gitu, termasuk Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Yang ikut adalah Kota Gorontalo Utara dan Bualemo. Nah, alhamdulillah Kota Gorontalo ini yang mendapat ranking kedua nasional. Nah, kita mau ingin dengar cerita di balik proses ini. Kenapa bisa sampai, apa sih yang dilakukan oleh kota kok bisa ranking 2, terus apa saja yang dilakukan sampai dengan sekarang? Silakan Ibu Sofia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di Kota Gorontalo. Perkenalkan, saya Sofia Abdullah, Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Gorontalo. Sebelumnya saya mewakili Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo, mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast KPU Provinsi Gorontalo edisi ke-15 ini. Iya. Kilas balik tentang kegiatan KPU Kota Gorontalo dalam hal pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, itu sebenarnya kita berawal dari ini. Adanya data yang tidak sinkron antara data yang dari Capil dengan yang ada di KPU. Berarti sama persis cerita Bone Bolango tadi ini, akibat tidak sinkron kemudian dilakukan. Ayo silakan. Itu menimbulkan gelitik ya. Ini kita harus cari tahu ini permasalahannya seperti apa. Dan kita harus sinkronkan kira-kira gitu ya. Kita harus sinkronkan dari mana ini. Akhirnya kita ya komisioner dengan teman-teman sekretariat kita membahas itu dalam pleno. Waktu itu bulan Januari, akhir Januari kita mulai membahas tahun? Itu 2020, iya. Kita mulai membahas bagaimana kita untuk mencari tahu akar permasalahan dari ketidaksinkronan data ini. Dan
Di situ kita mengambil keputusan, oke, kita ambil dulu sampel. Waktu itu kita ambil sampel di 9 kecamatan yang ada di di Kota Gorontalo. Kita ambil sampel, kita waktu itu sekitar 20 orang yang kita lakukan verifikasi faktual. Jadi kita turun langsung. Jadi turun langsung? Iya. Tahun 2020 itu? 2020. Itu awal Februari itu. Langsung menemui pemilihnya? Iya, jadi kita verifikasinya itu kita bagi dalam 5 kelompok. Masing-masing komisioner dan ada teman-teman sekretariat di situ. Kita langsung verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif itu kita ke kelurahan. Pada saat kita ke faktual ke rumah warga, kita tidak bertemu dengan orangnya. Kita ke kelurahan, kita cek data-datanya di sana seperti apa. Ada di kelurahan, ada enggak? Ada di kelurahan. Sama datanya dengan yang data di KPU tidak, yang di kelurahan? Ada beberapa yang tidak sama. Nah, itu yang pernah ada juga kita datangin, kita faktualisasi, ternyata orang itu kan sudah tidak ada di tempatnya. Kita ke kelurahan, kita minta alamatnya, dia pindah di mana, terus ada juga kita tidak mendapatkan nomor HP dari orang itu. Jadi kita cari masing-masing di Facebook orang itu. Seperti itu kita cari, kita dapat nomor HP-nya, kita hubungin. Dapat di ya, Facebook dapat. Semua yang dicari itu dapat atau sebagian saja? Sebagian besar kita dapat di Terus Facebook. yang tidak dapat di Facebook carinya di mana? Kita untungnya yang tidak ada di Facebook itu kita ada datanya di kelurahan itu. Jadi dia kemana-kemana itu ada yang di kelurahan seperti itu. Permasalahan kita pikir ya sama ya Pak, itu beranjak dari kurangnya kesadaran juga sih Pak ya, seperti itu. Itu kita dapati di salah satu kelurahan di Hulondalangi. Itu seorang bapak, dia berpendidikan juga, seorang sarjana hukum, tetapi dia bilang begini, untuk apa juga saya punya KTP, toh juga saya selama ini tidak pernah diperhatikan sama pemerintah, seperti itu. Ya disitulah akhirnya kita mulai. Berarti yang bersangkutan tidak memiliki KTP? Tidak memiliki KTP, dan dia tidak punya keinginan untuk melakukan mengurus KTP. Dan di situ kita mulai sosialisasi juga bahwa pentingnya KTP, bagaimana pemerintah bisa memperhatikan kita, sementara kita sendiri pun kita tidak memikirkan bagaimana kita bisa terdata di kelurahan atau di kota ini, seperti itu. Terus kegiatan kami itu kita turun waktu itu berlima tim, terus hasilnya juga setelah itu kita bahas dengan teman-teman Bawaslu dan jadi libatkan Bawaslu juga pada saat proses turun? Waktu turun itu kita belum melibatkan Bawaslu. Cuman pada saat hasilnya sudah ada itu kita bahas dengan Bawaslu dan Capil. Karena itu adalah kegiatan pertama kami pada saat itu. Jadi kita baru kita ambil sampel dulu lah, ini kegiatan pertama seperti itu. Kita bahas permasalahan seperti apa, kita sampaikan juga ke Capil, dan alhamdulillah langsung ditindaklanjuti juga oleh Capil, seperti itu. Akhirnya kemudian data itu sinkron. Akhirnya data datanya Capil sinkron dengan KPU. Iya, datanya sinkron. Seperti itu. Dan kegiatan itu kami laksanakan sebelum adanya edaran 181 yang KPU kabupaten kota yang tidak pilkada itu melakukan pemutakhiran. Dan ternyata itu menjadi satu poin yang akhirnya makin kesini ternyata ada penilaian, ada lomba untuk kegiatan PDPB. Dan awal kami melakukan verifikasi itu kami tidak punya keinginan, kami tidak punya tidak pernah terbersit bagi kami untuk ikut di seleksi itu, akan ada lomba seperti itu. Jadi kami kerjanya hanya berangkat dari sebuah tanggung jawab kita saja, bagaimana kita selalu menyajikan data pemilih ini yang selalu up to date, seperti itu. Jadi semangat kami ya seperti itu, semangat kami dari ingin menyajikan data yang terbarukan dan termutakhirkan. Dan kegiatan kami itu yang namanya juga daerah non pilkada ya, jadi kita otomatis tidak ada dari segi anggaran penganggaran, kita tidak ada penganggaran, tapi alhamdulillah kerjasama, kekompakan antara teman-teman komisioner dengan teman-teman sekretariat itu kental sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita mau turun nih minggu depan,
kita mau turun fasilitas ini. Jadi teman-teman itu kita sudah mulai urunan gitu. Paling tidak kita urunan Ini urunan apa? Urunan uang? urunan uang, Pak. Oh, Jadi untuk? urunan uang. Jadi ada yang kasih 10.000, 5.000. Jadi kita paling tidak kita untuk memberikan minum, memberikan air minum untuk warga yang kita fasilitasi Nah, seperti itu. sebentar. Sebelum sampai ke iya. bagaimana cara urunan, Iya. yang difasilitasi apa saja ke warga? Oh iya. Modelnya seperti apa? Kemudian cara melihat warga yang harus difasilitasi seperti apa? Ya, baik. Kegiatan kami dari verifikasi yang pertama itu kita maaf Pak ya, kita flashback lagi dulu yang di belakang tuh verifikasi verifak yang pertama itu sempat terhenti gara-gara sudah ada COVID-19 itu kan. Jadi otomatis kegiatan kami kita pending, jadi kegiatan kita secara online saja seperti itu. Jadi kita tetap lakukan, kita Berarti cari sudah masuk 2020 ini ya? Iya, 2020, masuk 2020. 2020 kita berusaha tetap pelan-pelan untuk verifikasi, kita tetap masuk di Facebook, kita cari nomor HP, kita pelan-pelan untuk melakukan verifikasi secara online. Online? Gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Ya itu kita Bisa temui orang itu lewat apa? Facebook atau lewat Facebook. Dan komunikasinya lewat Facebook? iya, kan kalau misalnya ada Jadi contoh- Messenger itu, Mas apa namanya? Ya, yang di Facebook itu ya? Iya, Atau ada media lain yang digunakan? kalau itu kita pakai sistem, kita cari Facebook, terus kita lihat teman-temannya siapa nih. Oh, teman ini. Oh, jadi lewat teman-teman itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang dapat, ada yang tidak seperti itu. Kalau pas ada yang dapat, kalau misalnya si A, oh si A ini temannya si B. Kebetulan B itu teman saya seperti itu. Jadi saya mencari nomor HP si A ini lewat B itu begitu. Oh, setelah Jadi, dapat nomornya, kemudian kita verifikasi, kita telepon kalau misalnya pas ada yang sudah di luar daerah juga. Jadi kita minta difotokan KTP-nya, KTP yang di sana. Oh, ternyata benar dia sudah pindah, tapi belum seperti itu. jadi ketika dapat data itu, kemudian langsung dimutakhirkan di data yang di KPU. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan saya iya. dengar ada yang memfasilitasi warga. Tentu ada proses datang ke warga waktu itu sebelum COVID, Iya. ya kan? Kemudian memproses. Saya dengar juga ada antar jemput. Oh iya. Nah, itu bagaimana prosesnya dan apa sekarang masih jalan tidak? Karena kondisi sekarang juga COVID. Oh iya. Baik. Kalau kami di KPU Kota itu kegiatan pemutakhiran itu terus kami lakukan dengan cara ada kegiatan kami, program kami fasilitasi antar jemput pemilih itu kami launching itu bulan November kemarin, November 2020. Fasilitasi itu dalam hal pengurusan KTP elektronik dan akte kematian seperti itu. Kita fokus di dua itu dan kita lebih fokus lagi di pengurusan akte kematian seperti itu. Kenapa kita lebih fokus ke akte kematian? Karena satu hal yang tidak bisa diurus oleh orang lain selain orang lain itu mengurus akte kematian. Jadi kalau ada yang meninggal tidak mungkin dia urus akte kematiannya kan seperti itu. Jadi kita fokus di akte kematian karena ternyata banyak warga yang kurang peduli terhadap akte kematian itu. Kecuali kalau misalnya dia mungkin punya kepentingan ya Pak ya seperti itu. Kita mau ngurus warisan atau kredit seperti itu. Jadi kegiatan kami yaitu fasilitasi antar jemput pemilih itu yang kami launching bulan November kemarin. Itu terfokus pada dua, KTP elektronik dan akte kematian seperti itu. Di situ kita punya kontak person, nomor HP bisa juga lewat langsung ke kantor. Kegiatan kami itu setiap hari Rabu, kami namakan Rabu Ceria. Oke, Rabu Ceria. Rabu Terus Ceria. caranya datang ke pemilih itu? Iya, kita setiap hari Rabu itu kita sudah ada jadwal yang akan kita fasilitasi seperti itu. Jadi kita dengan tim beberapa teman sekretariat kita ke orang itu, misalnya kita urus perekaman KTPL gitu. Jadi kita jemput warga, kita Jemput pakai apa ini? Bentor kah, motor pakai mobil kah? kantor. Mobil kantor. Iya. Baik. Kita Terus pakai mobil kantor, kita jemput dan kita bawa ke Capil, lakukan perekaman di sana, kita tungguin sampai mendapatkan KTPL itu. Dan alhamdulillah respon dari Capil juga sangat bagus begitu. Jadi bahwa kegiatan kami juga mendapat dukungan yang sangat baik dari Capil. bentar. Ya.
ketika membawa masyarakat, penduduk atau pemilih ini ke Capil, Ya. kan biasanya pengurusannya itu lama tidak? Kalau lama, kemudian gimana soal ongkos dia makan, minum misalnya? Iya, proses perekaman itu kita kan kita jemput dan itu kita sudah siapkan, memang mau cepat atau lama kita memang sudah siapkan air minum dan makanan, kita sediakan roti, Oh, minimal gitu. roti seperti itu. Nah, Jadi sumber anggarannya dari yang urunan yang tadi? urunan tadi itu seperti Oh, itu. luar biasa. Jadi Jadi kita tanpa anggaran dari kantor, cukup urunan, Iya, bisa memfasilitasi Bisa. masyarakat, dan terfasilitasi, kemudian diantar pulang. diantar pulang seperti itu. Jadi kita siapkan itu urunan teman-teman, dan setelah berkasnya selesai, jadi kita antar pulang Nah, lagi. Seperti sekarang saya itu. mau tanya, ketika itu dilakukan di luar pilkada tahapan pemilu, kan biasanya masyarakat ini selalu mindsetnya nanti ada pemilu, baru datang pemutakhiran data pemilih. Itu kan periodic list, ya Iya. kan? Nah, sekarang kita kan sudah masuk ke continuous list. Setiap saat berkelanjutan kita melakukan. Nah, tentu ada hal yang menarik mungkin di sana. Iya. Yang ditemui di lapangan. Seperti apa respon masyarakat ketika KPU memproses ini di luar dari tahapan pemilu maupun pilkada? Iya. Ada kalimat yang menarik waktu kita masih pertama kali fasilitas itu. Waktu itu kita mau melakukan akte kematian, pengurusan akte kematian. Terus ada lagi, oh, semua pemilu ini semua pemilihan. Nah, kenapa Pak? Ini kayak pas sudah jalan begini, seperti itu. Jadi akhirnya kita sosialisasi, kita jelaskan, Pak, bahwa kegiatan kami ini seperti itu, bahwa ini adalah pemutakhiran data yang kita siapkan untuk pemilihan berikutnya, untuk kegiatan pemilu atau pemilihan seperti itu. Kenapa ini kita lakukan? Karena apalagi kan kita mengurus akte kematian ini, sebagaimana yang kita tahu, tapi mungkin mohon maaf ya Pak ya. Jadi kita jelaskan, warga itu belum terlalu paham akan pentingnya akte kematian. Disitulah Jadi kita warga jelaskan. ini kaget ketika ada proses Pengurusan akte akte kematian kematian maupun yang Yang KTPL KTPL. dan seterusnya. Apalagi Iya. mereka tahu bahwa KPU yang datang. Iya, KPU KPU datang. kan selalu nanti datang pada setiap 5 tahun sekali, kan begitu? Iya. Di warga untuk memproses pemutakhiran data pemilihnya. Iya. Tapi dia kaget sekarang Dia sudah, kaget. makanya mungkin ada bahasa seperti itu ya. Iya, Kok berarti udah mau pemilu sudah mau ini. pemilu ini ya? Iya, gitu. Pertanyaannya gitu kan gitu ya? Iya, terus kan yaitu konotasi di masyarakat kalau mengurus akte kematian itu nanti ada kepentingan saja seperti itu. Jadi kami juga jelaskan bahwa pengurusan akte kematian ini sangat penting, karena sepanjang di almarhum atau almarhumah ini belum diuruskan aktenya, maka dia tetap akan tercantum di daftar pemilih dan Oke. itu akan jadi masalah. Sekarang setiap saya tahun. mau tanya, ada enggak yang Iya. ditolak oleh masyarakat ketika KPU datang, kemudian saya ngapain, saya tidak mau proses ini, bahkan ada ancaman fisik, ada enggak? Oh ya, alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada. Malah respon itu bagus waktu kita ke kelurahan itu sampai minta nomor HP gitu. Jadi pada saat kita datangin, udah pernah di kelurahan di Wongkaditi itu, kita datang minggu ini, 3 hari kemudian ada yang WA, Bu, ini ada warga meninggal. Sudah, jadi itu Oh, sudah ada warga yang mulai Ada yang- merespon itu? iya, Wah, ini luar respon. biasa ini. Terus juga kita itu ada satu grup juga, grup dengan camat dan lurah sekota Gorontalo. Jadi kalau misalnya kita butuhkan surat, kan kita kita walaupun mengurus akte kematian, tapi kita tetap prosedurnya lewat kelurahan seperti itu. Jadi kita tidak memotong kompas, kita tidak memotong proses administrasi yang berjalan Di pemerintah ya? Iya, di pemerintahan. Jadi kita tetap ke kelurahan. Ikut itu ya? Ya, kita mintakan surat pengantar biar tercatat juga seperti itu. Kan Pak Dirjen juga, walaupun Pak Dirjen udah bilang bahwa bisa langsung ke Capil, tetapi kita ingin tetap data itu sinkron seperti itu. Oh Jadi gitu, dari data tercatat di kelurahan, kemudian iya, di KPU dan di Capil gitu kan? Iya, seperti itu. Baik. Capil tidak mengurus ini di luar tahapan pemilu? Apalagi tidak ada anggaran? Oh iya, mungkin teman-teman karena di kantor dan sekretariat juga sudah biasa juga dengan kegiatan mobilitas seperti itu, mobilisasinya. Jadi kita enjoy saja sih Pak. Ya, alhamdulillah, iya, kita setiap minggu itu kan kita bahas di pleno, dan teman-teman kami lihat itu
asik-asik aja seperti itu. Malah mereka setiap hari Rabu pagi itu sudah siap. Bu, mau ke ini kan? Oh iya. Oh, seperti jadi itu. sudah terencana ya, sudah teragenda gitu, kemana sasarannya gitu ya? Iya, kalau untuk hari Rabu kita sudah punya jadwalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita memfasilitasi di luar hari Rabu itu. Seperti ada yang SMS, WA, ini ada meninggal, minta tolong ya, seperti itu. Karena memang tugas KPU Kabupaten Kota ini yang sekarang, yang dari tahapan pemutahiran yang pendekatan periodic list ini kemudian ke continuous list ini memang butuh tenaga yang ekstra, bukan hanya kerja-kerja datanya, tapi juga bagaimana merubah mindset warga. Tadi alhamdulillah Ibu Sofia sudah sampaikan ada warga yang secara partisipasi dia sudah menelpon bahwa ada yang meninggal. Ini kan luar biasa, berarti mulai pelan-pelan mindset warga Kota Gorontalo ini sudah mulai tahu bahwa ada proses pemutahiran berkelanjutan. Jadi bisa kapan saja berinteraksi dengan KPU, kemudian proses ini dilakukan bersama Capil. Nah, sekarang saya ingin dengar cerita dari Ibu Humairah soal proses setelah pilkada. Nah, setelah pilkada ini kan kemudian secara otomatis teman-teman Bonebolango mulai melakukan pemutahiran berkelanjutan. Nah, ada enggak cerita yang menarik, karena ini yang pernah ada kemudian stop ngurus pilkada, setelah ini lanjut lagi. Nah, kira-kira apa yang cerita menarik di sana? Iya, baik. Kalau untuk Bonebolango, ini luar biasa ternyata ceritanya KPU Kota ini. Saya sambil mendengarkan ini sambil menghayal, berarti nanti Bonebolango mau bikin apa lagi? Oh iya. Untuk Bonebolango ini kan memang kita baru mulai ya. Jadi kalau kemarin kita sibuk dengan tahapan pilkada, ini kan kota sudah aktif di pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita kan sekarang baru rekapitulasi yang ketiga. Kita kemarin mulai di bulan Maret, itu masih dalam bentuk rapat koordinasi. Kemudian sudah keluar surat dari KPU RI, itu rakornya hanya setiap 3 bulan sekali untuk kabupaten kota, sehingga di April dan Mei itu kita kemarin hanya rekapitulasi. Tapi tetap kita sudah menyampaikan hasil rekapitulasi kepada pihak-pihak eksternal, misalnya kepada Bawaslu, kepada partai politik, itu kita juga sudah menyampaikan. Nah, di 3 bulan itu sudah ada enggak cerita yang menarik yang dilakukan di lapangan misalnya? Di 3 bulan ini kemarin kita juga sudah pernah uji petik. Kalau tadi bahasanya Ibu Sofia kan melaksanakan verifikasi faktual, kita juga sudah. Jadi kemarin itu, luar biasa. Tapi kita berdasarkan memang surat dari Bawaslu. Jadi dari Bawaslu itu ternyata mereka ada instruksi untuk melaksanakan pengawasan dalam bentuk uji petik. Nah, karena mereka tidak punya data by name by address yang lengkap pada saat itu, sehingga mereka menyuratlah ke KPU. Oke, kalau gitu kita sama-sama turun. Dan posisinya kita sekarang kan sudah sama dengan KPU Kota, karena pilkadanya juga sudah selesai. Ya, jadi kita sama-sama turun. Kita sama-sama melaksanakan uji petik. Jadi semua kategori kita faktual. Jadi yang meninggal kita faktual apakah benar-benar meninggal. Nah, sebentar, sebelum yang lain. Cara memfaktualnya meninggal seperti apa kira-kira dilakukan? Iya, jadi kita lihat di daftar pemilih berkelanjutan yang TMS yang meninggal. Jadi kita himpun dulu by name-nya. Apakah datangi kuburnya atau apa? Ke keluarganya. Ke keluarganya, iya, terus? ke keluarganya. Jadi yang meninggal itu kita kategorikan 2. Yang pertama yang meninggal dan sudah punya akta kematian, dan yang kedua yang meninggal dan belum punya akta kematian. Kemudian selain yang meninggal, kita juga faktual untuk yang pemilih baru. Kita faktual apakah sudah punya KTPL atau belum. Kemudian yang alih status TNI Polri, kemarin itu memang ada sedikit cerita yang lucu juga. Iya, harus dibagi ke sahabat pemilih cerita-cerita. Untuk yang alih status ini kan cerita ada sedih yang maupun cerita yang lucu, silakan. Iya, yang baru lulus TNI Polri kemarin. Nah, itu termasuk yang di faktual kemarin. Nah, oleh teman-teman ini kan kita bagi tim. Kita kemarin bagi menjadi 3 tim. Jadi KPU dan Bawaslu turun sama-sama. Jadi kita bagi. Kita sudah bagi yang tim ini, yang di faktual siapa saja, yang ini siapa saja. Nah, ada yang kemarin ini karena baru lulus TNI Polri kemarin. Ini kan berarti kan sudah di TMS, kita sudah TMS, sudah tidak bisa lagi menggunakan hak pilih ke depan. Nah, ini ketika di faktual ini teman-teman Bawaslu dan teman-teman KPU juga sih, ini kemarin agak kesulitan untuk mencari rumahnya. Jadi sampai keliling-keliling sudah pindah rumah atau? Iya, ternyata karena mungkin sekarang tidak di dalam daerah, itu lagi keluar daerah, kemudian sudah tidak tinggal lagi dengan keluarganya yang ada di sini. Oh, sudah bertugas di luar daerah mungkin ya?
Iya, jadi kemarin teman-teman agak kesulitan mencari rumahnya. Nanti kemudian sudah dihubungkan dengan keluarganya, dia sudah kirim untuk memastikan apakah benar tidak yang bersangkutan ini sudah lulus. Jangan sampai kita TMS tapi ternyata belum. Nanti kan kita yang jadi salah. Nah, dia sampai keluarganya sudah kirim semua foto-foto pendidikan, foto yang menggunakan dinas, ini sudah dikirim. Ini sudah benar loh, ini kita sudah, ini yang anak kami Untuk ini, meyakinkan iya, KPU untuk bahwa ini meyakinkan, anaknya ini iya, sudah ini tentara benar, gitu iya, ya. ini sudah dikirim foto pendidikan pakai dinas segala macam. Oh ya, kalau begitu kita TMS ya, karena kita jangan sampai menghilangkan hak pilih orang. Betul. Oh iya, karena memang tidak bisa kita temui pada saat itu. Nah, jadi kemarin teman-teman Bawaslu itu, aduh bagaimana ini susah juga mencari rumah orang ini ternyata. Satu orang saja Iya, susahnya satu luar orang. biasa ya. Iya, saya bilang, ya begitulah kerja-kerja kita selama ini. Memang kita harus memang benar-benar memastikan, karena kan kita tidak mungkin kemudian dengan hanya karena informasi sepihak Iya. kemudian kita langsung menghilangkan. Karena KPU itu hak tidak pilih mungkin orang. cuma informasi, tapi harus ada pembuktian. Iya. Bukti otentik yang harus dihadirkan kemudian baru bisa dieksekusi ini. Iya, dan kalau kita kemarin itu kami buatkan instrumen verifikasi faktual. Jadi kita buatkan instrumen, kemudian di situ ada isi nama, alamat, NIK, NKK-nya semua. Kemudian pemberi keterangan situ kita minta tanda tangan. Oh, Jadi luar kalau biasa. misalnya memberikan keterangan bahwa benar-benar sudah meninggal, jadi di situ ada siapa pemberi keterangan, apakah dia suami, istri, keluarga, Tapi tidak, adik. kalau meninggal tidak diverifikasi kuburannya tidak? Kemarin tidak sampai ke situ, Sana. memang keluarga Karena pada memang saat sudah itu, ada data iya, otentik yang iya, diperoleh ya. dan saat itu kan memang ngumpul di rumah, iya sudah meninggal berapa bulan yang lalu, jadi oh ya jadi ini kita sudah hapus nanti di daftar pemilih. Kalau misalnya kalau untuk yang belum mengurus akta kematian ini kita sampaikan, kalau misalnya tidak mengurus akta kematian nanti ini tetap akan muncul masih sebagai penduduk di Bone Bolango. Kalau Nah, misalnya Jalan-jalan kemarin itu, jangan-jangan ada pandangan masyarakat, loh ini kan barusan pemilu, pilkada, kok bisa mau lakukan pendataan lagi? Ada nggak muncul begitu kalimat? kemarin sih tidak sampai bertanya begitu, tapi kita sebelum ke rumah masyarakat itu kita ke pemerintah desa dulu. Jadi kita datang ke kantor desa dulu. Jadi desa-desa yang jadi sampel itu kita datangi dulu, kita jelaskan dulu maksud dan tujuan. Karena kan apalagi aparat desa yang itu kan kemarin PPS. Jadi memang masih diingatan mereka muka-muka kita Iya. ini masih ini kan komisioner KPU ini ada apa lagi? Mau Ya, apa kok lagi? jalan-jalan lagi Iya, kan? jadi Kan pilkada sudah selesai, ini apalagi kan mau pilkada diurus baru apa lagi selesai, ini? Iya, kemarin. Tapi alhamdulillah itu di sisi lain itu membantu kita karena teman-teman kemarin yang pernah jadi PPS, pernah jadi PPDP, mereka aparat desa dan mereka membantu kita mengarahkan ke rumah-rumah ini. Karena mereka yang hafal Iya, betul mereka rumah-rumah yang penduduk hafal. ini ya. Apalagi kemarin sangat kami ingat sekali itu di Tilong Kabila, ternyata ada yang mantan PPDP di situ, juga aparat desa. Jadi ketika kita bilang ini loh, ini nama-nama yang mau kita faktual. Ini kira-kira di mana, kan kita tidak hafal, kita tidak tahu di mana rumah-rumahnya. Jadi mereka yang temani, oh iya saya temani, kita ke desa ini dulu, nanti setelah dari sini kita ke sana. Saya tahu persis, oh iya ini memang pemilih baru, ini kemarin dia belum dicoklit karena memang belum cukup umur dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita juga terbantu. Merasa terbantu ya, Iya, karena merasa ada terbantu. mantan-mantan penyelenggara ya. Nah, tadi cerita kota bahwa mereka turun seperti itu urunan. Membiayai minimal makan minum. Tapi kan kalau KPU Bone Bolango kan tidak memfasilitasi sampai ke datang. Iya. Cuma Kalau turun. sekarang, Nah, iya. turunnya itu pakai gunakan anggaran apa? Kalau kita sih karena di kantor juga ada mobil operasional yang ada operasional BBM-nya ya kita turun pakai itu. Tapi tetap kalau kayak misalnya saya sekarang Tanpa perjalanan dinas dan iya, ya? tanpa Nggak perjalanan ada ya? dinas dan tanpa anggaran operasional pun kami tetap turun. Tidak menjadi masalah bagi kami, kecuali ini juga kita sudah berencana. Kalau kota kan mungkin wilayahnya lebih kecil ya. Ya, Kalau kita mudah kan dijangkau kalau iya, kota. kalau kita kan di Bone Bolango ada yang jauh-jauh. Nah, kemarin kita sudah berencana Paling jauh berapa? Berapa jam dari pusat ibu kota ke perbatasan Bone Bolango dengan Bolsel sana? kalau ke Bolsel sih itu tergantung kecepatan juga, tapi rata-rata bisa sampai dengan 2-3 jam kan. Oke. Bisa sampai dengan 3 Dan jam. terjauh ya? Iya, terjauh. Kalau Pinogo itu sebenarnya dia tidak jauh, tapi medannya Iya, saja. medannya yang Iya, jauh. medannya Makanya yang sampai susah. 6-7 jam ke Iya, sana ya. makanya 6-7 bahkan kalau hujan mungkin bisa sampai 8 jam untuk ke sana. Tapi kemarin belum sampai ke Pinogo untuk verifikasi faktualnya. Belum sampai. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas dengan teman-teman.
ini kan sudah berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Capil. Jadi meskipun kita sudah terikat di MOU itu memang di MOU sampai dengan 2023 masih berlaku. Jadi semua apa yang di MOU kan itu sebenarnya masih berlaku, tapi tetap kita koordinasi lagi ke Capil. Kita akan, karena kemarin pada saat pilkada kita di sekolah-sekolah itu ada yang namanya teras demokrasi. Teras itu teman dan ruang informasi. Kemudian kita ada agen demokrasi. Itu di sekolah mana? SMA? Di SMA SMK se-Kabupaten Bone Bolango. Jadi kita akan aktifkan kembali. Ini kan memang program-program sosialisasi pada saat pilkada. Tapi karena sekarang tahapan pemutahiran data berkelanjutan sudah aktif lagi, jadi kita akan aktifkan lagi ini. Nah, agen demokrasi itu kan kita sudah bentuk di semua sekolah yang ada di Bone Bolango. Nah, kemarin itu kan karena ada agen demokrasi yang sudah lulus. Kemarin karena dibentuk kelas 3 itu ya? Iya. Sekarang mereka sudah lulus. Iya, karena sekarang sudah lulus. Jadi kita mau ganti lagi nih, mau kukuhkan lagi untuk yang baru. Untuk kemudian itu fungsi mereka apa nanti? Kalau untuk yang itu kita buatkan grup WA. Jadi ketika ada informasi ada teman-teman mereka yang sudah 17 tahun, itu mereka bisa menyampaikan ke kami di lewat WhatsApp grup itu. Kemudian termasuk mereka juga menjadi agen di keluarga sekitar ya, di rumahnya nanti ya, untuk mensosialisasikan atau memberi informasi ke KPU nanti ya. Kemudian kita kan juga punya teras demokrasi. Teras itu itu tanpa dianggarkan mereka diberi honor apa? Tidak, tanpa dianggarkan. Relawan ya? Iya, kayak relawan. Baik. Kemudian kita kan juga punya teras demokrasi. Teras itu kita punya semacam papan pengumuman yang ada di sekolah masing-masing. Di situ kita taruh buku-buku yang berhubungan dengan pemilu. Nah, ke depan nanti kita akan umumkan juga rekapitulasi PDPB di teras demokrasi di masing-masing sekolah. Jadi teman-teman yang khusus di sekolah itu ya? Iya. Jadi teman-teman agen demokrasi ini juga punya tanggung jawab untuk dapat memelihara ini, untuk dapat memfasilitasi ketika ada teman-teman mereka yang ingin menggunakan. Jadi itu juga bagian dari tugas-tugas mereka. Tapi memang kemarin pada saat dikukuhkan kita sudah sampaikan bahwa ini tidak ada honornya sama sekali. Jadi ini benar-benar kayak relawan itu ya, kayak relawan. Nah, kemarin itu memang rata-rata mereka adalah pengurus OSIS. Jadi mereka juga terbiasa dengan kegiatan-kegiatan organisasi, jadi mereka juga dengan sukarela, kita hanya kasih PIN saja. Jadi ada PIN, dibikinkan PIN. Iya, kita buatkan PIN agen demokrasi supaya kita bilang nanti jangan lupa ini PIN-nya dipakai kemana-mana. Ini juga kan sebagai bentuk sosialisasi, bentuk edukasi juga. Minimal ketika ada orang tanya, itu agen demokrasi apa? Jadi kan bisa dijelaskan sedikit. Oh, ini agen demokrasi yang dibentuk oleh KPU Bone Bolango. Nanti kita tugasnya ini dan seterusnya, mensosialisasikan kepada teman-teman minimal atau kepada keluarga di lingkungan yang jadi paling yang kecil. Mereka sekarang karena ini sudah di luar pemilu, tahapan pemilu, tentu mereka lebih konsen pada sosialisasi bagaimana pemutahiran data berkelanjutan ini supaya karena merubah mindset ini bukan hanya, karena ini tugas berat sebenarnya dibanding dari mengolah data ini, tugas yang berat inilah merubah mindset masyarakat. Nah, mereka diberi beban dengan itu untuk coba bagaimana kemudian masyarakat ini paham bahwa walaupun bukan pemilu, ada pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Nanti akan dilakukan begitu mereka tidak? Nanti kita rencananya kita mau bentuk dulu semua, karena sekarang ini informasinya ada yang sudah lulus. Nanti kita mau bentuk dulu semua, kita perbaharui lagi informasi yang ada di WhatsApp grup itu. Kemudian nanti kita akan kasih pembobotan situ. Mungkin kita akan bikin semacam pelatihan secara Zoom dengan minta bantu difasilitasi oleh sekolah. Nanti mungkin kita akan lakukan lagi MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi misalnya untuk dibantu ketika kita akan melakukan perekaman, dibantu untuk kita Zoom dengan agen-agen demokrasi ini. Kalaupun insya Allah misalnya pandemi ini mungkin bisa segera berakhir ya, kita kemarin itu sebenarnya rencananya akan kumpul semua agen demokrasi ini, kita buatkan kaos, kita kumpul, kita berikan pembobotan. Tapi karena kemarin sudah pandemi sehingga rencana itu kemudian tidak jadi dilaksanakan. Nah, ke depan kita rencananya kalaupun belum bisa kita kumpulkan sekalian, mungkin kita bisa lewat aplikasi Zoom atau mungkin kita bisa lewat WhatsApp group. Minimal mereka tahu apa yang harus saya lakukan ini, apa kebanggaan menjadi seorang agen demokrasi. Baik. Gitu. Nah, sekarang dalam 3 bulan ini kira-kira ada enggak perasaan Ibu Ira dan teman-teman di KPU yang ada berbeda enggak? Karena ini tadinya cuma ngurus pemilu yang harusnya ngurus cepat karena ada waktunya terjadwal gitu kan. Karena ini kan agak longgar-longgar sedikit. Nah, kira-kira gimana cara mengatur waktu teman-teman untuk proses
pemutahiran berkelanjutan? Karena sudah ada timeline kan? Iya. Dari awal bulan, pertengahan sampai akhir itu kan? Kira-kira gimana? Kalau kita sekarang di KPU Bone Bolango, ini memang karena kan berbeda ya. Kalau Ibu Sofi ini sudah terbiasa karena kemarin tidak pilkada. Iya, Kalau mereka kita kan sudah terlatih sudah Iya. hampir mau 2 tahun ya. Iya, kalau kita yang memang karena baru selesai pilkada, itu memang benar-benar teman-teman staff ini kan kayak plong, alhamdulillah pilkada sudah selesai, yang kemarin datang pagi pulang pagi, sekarang sudah bisa lah datang sesuai dengan jadwal sebagaimana jadwal yang normal. Nah, kalau kita yang ada di Subak yang menangani data ini mungkin sudah terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang lain ini kan karena sudah longgar-longgar, sudah tidak ada kegiatan. Nah, kita bikin Pokja. Jadi memang ini saya disampaikan ke teman-teman, mohon maaf ini memang tidak ada aturan, tidak ada instruksi KPU RI, tidak ada perintah sama sekali KPU provinsi. Tapi kalau bisa kita bikin Pokja internal. Namanya Pokja Pemutahiran Data Pemilih. Jadi hanya mengikat untuk sama-sama bisa bekerja Iya, agar supaya yang terlibat di sini, karena ini kan adalah kegiatan rutin setiap bulan yang akan kita laksanakan. Di luar memang kegiatan operasional yang diurus bagian umum, bagian keuangan, itu kan memang bayar honor dan lain sebagainya, itu kan sudah pasti setiap bulan juga. Nah, untuk tahapan lain kan jelas kita belum ada. Nah, sehingga kita bikin Pokja. Memang nggak ada honor Pokja, tidak kayak kemarin pilkada semua Pokja dikasih honor. Kalau ini lebih ke mengikat ini siapa bertanggung jawab apa, kemudian siapa kerja apa di tahapan yang mana. Sehingga sudah tahu persis. Jadi kalau sudah awal bulan, siapa yang akan kirim surat ke Capil, siapa yang nungguin datanya, siapa yang melakukan analisis kegandaan, siapa yang mencari yang ulang tahun, siapa yang bikin flyer, siapa yang mengumumkan, itu kita sudah buat pembagian. Dibagikan semua ya, iya, bagi-bagi tugas semua. Ya. Bagus lah. Iya, jadi alhamdulillah ini mulai kemarin pada saat rekapitulasi PDPP di periode Maret, itu Pokjanya sudah jalan. Jadi ketika kita melaksanakan rekapitulasi, sudah ada yang menyiapkan. Tapi Pokja tanpa anggaran. Iya, tanpa anggaran. Jadi pada saat pembahasan di pleno rutin sudah disampaikan lebih dulu bahwa kan kita tahu bersama bahwa pilkada sudah selesai, anggarannya juga sudah kita kembalikan, sudah selesai laporannya. Jadi ini memang tanpa anggaran. Ini lebih supaya kita sama-sama. Jadi pemutahiran, meskipun namanya pemutahiran data, di situ ada data, tapi tidak hanya diurus oleh data saja. Nah, alhamdulillah teman-teman sekretariat merespon baik juga. Semua sudah terlibat. Jadi kemarin pada saat rekapitulasi di periode Mei itu semua sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimuat pada SK Pokja Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan. Baik, jadi itu cerita dari KPU Bone Bolango. Walaupun baru 3 bulan, tetapi kemudian sudah melakukan hal-hal yang baik, bahkan faktual, ya kan, menguji petik, walaupun tidak secara keseluruhan. Ini artinya bahwa menggambarkan keseriusan. Iya. Nah, kemudian sudah ada target-target berikut malah kan dari KPU Bone Bolango untuk kemudian secara serius melakukan kerja-kerja ini. Nah, kedepannya target dari KPU Bone Bolango ini untuk memproses pemutahiran berkelanjutan ini bukan hanya sekedar capaian bahwa datanya valid, datanya mutakhir, tetapi juga bagaimana mindset warganya untuk kemudian yang tadinya periodic list yang setiap 5 tahun sekali baru bisa ketemu dengan KPU, sekarang setiap bulan bisa ketemu. Nah, kira-kira ke depan seperti apa? Iya, ke depan kita juga akan laksanakan sosialisasi meskipun kembali ke tadi tidak ada anggaran lagi, kita tetap akan laksanakan sosialisasi, kita manfaatkan media sosial, kita juga insya Allah nanti siapa tahu doakan mulai bulan depan kita juga akan aktif di podcast seperti ini, kita akan rutin membahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini informasi lewat media sosial itu lebih cepat. Oh iya, sekarang kan kita harus menggunakan media sosial. Iya, sehingga kita harus move on ke industri 4.0, jangan hanya mengandalkan yang manual-manual terus kan. Ya, karena sekarang ini ya masyarakat apalagi dengan pemilih pemula kaum milenial itu kan lebih intens di media sosial. Sehingga informasi ini akan lebih mudah mereka terima lewat apalagi media sosial. Pemilih kita kan di kategori milenial itu hampir 50%. Iya kan, setiap daerah. Jadi memang mereka sangat
menggandrungi yang namanya media sosial, Iya. sehingga tepat sosialisasinya langsung masuk kepada memang yang mereka garap setiap hari, yang Iya. mereka tonton setiap hari, kira-kira gitu ya. Jadi kita akan manfaatkan media sosial, kita bikin podcast juga seperti ini, kita akan buat infografis, videografis. Tentu konten-konten yang lebih menarik lagi Iya, ya. dengan konten lebih menarik. Kemudian untuk pemilih pemula yang nanti berumur 17 tahun di hari dan bulan pada saat tahapan pemutakhiran data berkelanjutan ini, kita juga akan kasih ucapan. Kalau kemarin itu kan ucapannya memang dalam bentuk bingkai seperti itu ya. Kita harus datang, yang jelas itu biayanya juga besar karena kita harus datang, kita harus serahkan. Nah, sekarang nanti kita akan ubah lewat itu medsos. Iya, lewat media sosial. Oke. Jadi kita akan seminggu sebelum hari ulang tahun kita akan cari informasi dulu. Siapa saja yang nanti akan ulang tahun di bulan depan ini. Ketika sudah dapat, meskipun memang kita akui bahwa kita mungkin tidak akan dapat 100%. Karena bisa saja ada yang nama Facebooknya tidak menggunakan nama asli kan? Iya, betul. Iya, ada kan yang pakai nama-nama samaran seperti itu. Akun palsu malah. Iya, minimal kita dapatlah beberapa orang, kemudian kita add, kemudian kita tandai ketika kita kasih ucapan. Karena pasti mereka akan sangat bangga Iya. ketika ditandai oleh KPU Bone Bolango. Apalagi dikirim di dinding di wall dia kan di Facebook. Wall. Apalagi kemudian itu ada tanda tangan ketua KPU. Itu kan pasti adalah kebanggaan tersendiri buat dia. Dia pasti bahagia, nanti dia simpan fotonya, dia juga akan tag di Instagram, dia pasti posting di beranda Facebooknya, dia pasti posting di WA-nya, dan itu juga teman-teman lain akan tanya, ih kok kamu bisa dapat ucapan? Oh iya dong, saya kan hari ini umur 17 tahun dan KPU Bone Bolango memberikan apresiasi dengan memberikan ucapan. Mungkin itu sangat sederhana, tapi menurut kami itu nanti akan berdampak juga. Iya, Pasti satu betul. keluarga juga atau teman-temannya minimal yang melihat, misalnya 10 orang atau 15 orang yang like, itu kan pasti, ih ini apa? Oh ternyata sekarang Bone Bolango itu sementara ada pemutakhiran data. Karena bukan hanya sekedar kita posting saja, tapi pasti ada narasi semacam kegiatan minimal narasi memberi sosialisasi. informasi sosialisasi Iya. pendek gitu kan, biar masyarakat paham dan merubah mindsetnya kan. Oh Iya. iya, berarti Apalagi kita bisa memberi informasi lebih lanjut siapa lagi keluarga kita yang ulang tahun Iya, bulan iya, depannya kan gitu ya. Nah mungkin nanti ke depan kayak KPU kota tadi sudah ada yang melapor, mungkin ada temannya yang ingin kasih surprise, dia langsung WhatsApp ke KPU kan misalnya, ih ada Jadi teman surprise-nya saya, bisa dia titip iya, lewat KPU ya. ada teman saya yang ulang tahun loh nanti minggu depan, tolong buatkan, jangan sampai kita lewat dari catatan kita, tolong buatkan ucapannya. Bisa Nah, jadi ke depan saya akan melihat bahwa ada yang pacarnya, iya, cowoknya ini memberi ucapan ke sana, dia bisa lewat KPU, dia Iya. titip coklat misalnya. iya. Ini tolong diberi titip untuk ucapan ulang Itu kan tahun iya, ke bisa ceweknya saja. misalnya kan gitu. Nah kita bisa bayangkan kalau kita ada di posisi anak itu, nah kita pasti bahagia kan. Ini yang datang kasih ucapan ini langsung dari KPU loh. Apalagi kalau dekat-dekat kita mungkin bisa datang langsung ke rumahnya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita juga di aplikasi simultan itu memang saat ini untuk rekap kemarin bulan Mei kita belum pakai karena aplikasinya sementara di upgrade lagi. Nanti Karena insya kemarin Allah- sempat berhenti 1 Iya, tahun ya. karena kemarin pilkada jadi aplikasinya stop. Nah kita sudah upgrade lagi ke pengembangnya. Insya Allah mulai bulan depan kita akan manfaatkan lagi. Tetap dengan nama yang sama, simultan. Tetap nama sama, simultan. Karena kami pikir ini tidak perlu mengganti nama. Ini sudah jadi semacam brand yang kemudian sudah diketahui juga oleh Pak Firian, sudah diketahui juga oleh masyarakat. Nah di situ nanti bisa juga melapor yang meninggal, bisa Ya. melapor perubahan data. Jadi bisa melapor pemilih pemula, kemudian di situ juga di aplikasi itu langsung terhubung ke nomor operator pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk aduan ataupun pertanyaan apapun tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita ke depan karena sudah selesai pilkada, kita pun akan konsen di sini meskipun tanpa anggaran yang mendukung, kita tetap akan laksanakan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau untuk kota sendiri, target ke depannya seperti apa kira-kira untuk lebih menggairahkan? Karena kota ini saya tahu persis adalah daerah urban, penduduknya keluar masuk ya kan, bahkan yang masuk juga banyak yang tidak tercatat sebagai penduduk di kota, begitupun ada penduduk kota yang tercatat tetapi kemudian ada di luar daerah. Nah seperti itu kan, dinamis sekali penduduk kota. Nah kira-kira gimana Ibu Sofia dan teman-teman di KPU Kota untuk memprogram lebih lanjut soal ini ke depannya? Ya, terus terang ya sama, maksudnya banyak ide yang bisa saya ambil ya dari Ya. perbincangan dengan Ibu Iro seperti itu. Ada juga sih pertanyaan
Mungkin saya mau ajukan satu pertanyaan juga ya. Iya, Pak. silakan, silakan. Apa namanya kriteria jadi agen demokrasi itu apa saja? Apakah dia harus ngurus OSIS atau apa seperti itu? Tapi saya jawab dulu ya. Seperti itu. Ke depan kami itu tetap berusaha seperti yang disampaikan tadi bahwa di kota itu banyak perumahan, banyak kos-kosan seperti itu Pak ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana kita mengcover atau kita masuk ke orang-orang yang istilahnya itu dia mau dikatakan penduduk kota tidak karena dia belum memiliki KTP kota, tetapi dia sudah bertahun-tahun tinggal di kota seperti itu. Dan itu kami sementara bicarakan, kami bahas dengan pihak Capil, dan insya Allah kalau tidak salah ini bulan Juni nanti dari pihak Capil itu akan ada launching untuk Kelurahan Sadar Adminduk, dan kita akan kerjasama dengan Capil seperti itu. Kita sampaikan juga bahwa di kota ini keadaan seperti ini. Waktu beberapa bulan lalu kita pernah verifikasi, kita faktual juga kan setelah pandemi kita lanjutkan juga di verifikasi itu. Sekarang masih melakukan verifikasi juga? 3 bulan terakhir ini tidak. Kita terakhir itu lakukan itu bulan kalau tidak salah bulan Januari. Kita lakukan ada 2 kali. Kita sama-sama dengan Bawaslu. Kita verifikasi 2 kali kita verifikasi, kita faktualisasi dengan Bawaslu, dan banyak tempat-tempat yang tidak ada, yang sulit kita temui penduduknya seperti itu. Seperti di wilayah Dewi Sartika, itu di Dulalowo Timur ya. Jadi itu kita petakan dan kita bahas dengan Bawaslu pada saat itu. Dan kita berencana untuk dalam waktu dekat ini kita akan koordinasi dengan Capil untuk mengantisipasi tempat-tempat yang penduduknya banyak tetapi mereka belum tercatat sebagai warga Kota Gorontalo seperti itu. Dan tadi juga terkait dengan aplikasi dan MOU KPU Saya Kota dengar kan sudah Gorontalo dengan bahkan sudah ketemu dengan Pak Wali Kota ya. Iya. Kalau untuk Kota Gorontalo sendiri kita MOU itu tanggal 31 Juli 2020 kemarin dengan Pemda. Itu kita MOU fokus di pemutahiran data Pemda berkelanjutan. Jadi semua apapun kegiatan kami itu di backup, di backingi oleh MOU tadi. Dan termasuk juga kita sementara merancang aplikasi itu namanya Sisopi. Itu kebetulan nama saya Sopi, jadi namanya Sisopi. Itu sistem informasi pemilih. Kita sementara rancang, insya Allah bulan depan itu jadi. Dan itu kita akan posisikan aplikasi itu di kelurahan. Di kelurahan kita di 50 kelurahan nanti akan dipegang oleh operator yang ada di kelurahan, dan itu kita dengan landasan MOU itu makanya kita berharap aplikasi ini bisa bisa terserap lah, bisa dipakai sampai di tingkat kelurahan itu untuk menerima masukan-masukan dari kelurahan, updating langsung. Bahkan dari masyarakat langsung ya? Iya, selain kita juga tetap melakukan verifikasi faktual. Kita terus melakukan faktualisasi karena sampai dengan saat ini kita berpikir bahwa cara satu-satunya efektif itu adalah kita turun langsung, seperti itu. Baik. Jadi kita ini sudah lama ngomong ini soal tugas-tugas. Nah, satu hal, karena ini ternyata yang mengampuh divisi ini adalah ibu-ibu perempuan ini kan, Ibu Sofia di kota, kemudian Ibu Humaira di Bone Bolango. Nah, saya mau tanya ini karena divisi perencanaan data dan informasi ini kan divisi yang dikenal never holiday, ya kan? Tak ada libur kira-kira gitu kan? Yang terus beraktivitas. Nah, gimana Ibu Sofia dengan keluarganya, anak, suami dan seterusnya? Jangan-jangan ini terbengkalai karena sudah mengurus orang banyak di data. Gimana kira-kira? Iya.
Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah sampai sejauh ini tidak masalah. Dan kebetulan juga pengalaman saya di tentang kesibukan di tempat saya yang sebelumnya itu sudah memberikan pengalaman juga untuk anak-anak bahwa mereka sudah tahu kesibukan orang tuanya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau untuk di keluarga, jadi tidak ada protes, masalah, anak sama suami nggak ada protes. Tidak ada protes. Mereka sudah mengerti juga. Mereka juga sudah tahu bahwa inilah pekerjaan seorang komisioner yang kerja di KPU dengan sejumlah segudang tanggung jawab, dan mereka juga alhamdulillah sudah paham dan tidak masalah. Tidak pernah ada ngomong bahwa oh mama ini kok cuma ngurus orang banyak, kita nggak diurus gitu, nggak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi semua terfasilitasi, walaupun di rumah pun terfasilitasi ya? Iya, dan tentunya saya juga sebagai ibu rumah tangga juga berusaha pada saat lagi kegiatan lagi normal seperti itu, saya berusaha untuk fokus di keluarga. Jadi pada saat saya fokus lagi sibuk di tempat kerja, mereka juga tidak bisa protes karena berusaha untuk fokus juga ke mereka pada jadi saat diseimbangkan ini ya. Oke. Kalau Ibu Iro gimana? Karena apalagi Ibu Iro ini kita tahu persis kemarin baru selesai pilkada. Tentu tensi pekerjaannya jauh lebih tinggi dibanding yang tidak pilkada. Ya kan? Gimana dengan suami dan anak-anaknya? Kalau saya kan anaknya baru 1. Sekarang baru umur 6 tahun, jadi masih kecil. Kemarin pada saat pilkada, ini ketika sibuk memang saya tidak bisa ajak sama sekali. Dan ini kan bukan nanti saat ini, sebelum masuk ketika mau daftar seleksi itu kan jelas minta izin suami dan keluarga dulu. Sehingga suami sudah tahu persis nanti tanggung jawabnya akan seperti apa, nanti jam kerjanya akan bagaimana. Jadi ini memang kalau bertanya pasti iya, tapi kemudian kalau protes, marah dan lain sebagainya ya ini sudah sangat dimengerti. Nah sekarang karena tahapan pilkadanya sudah selesai, jadi saya pun sebagai ibu saya berusaha untuk mengganti waktu-waktu yang kemarin tidak bisa sama-sama dengan anak saya. Nah sekarang karena sudah bisa lebih longgar, setiap hari anak saya ajak karena memang kan sudah baru mau masuk SD nih di tahun ajaran ini, karena sekolah belum mulai, belum aktif untuk tahun ajaran yang baru. Jadi setiap hari saya ajak ke kantor untuk mengganti waktu-waktu yang kemarin, kecuali hari ini karena hari ini ada kegiatan podcast, jadi saya tidak bisa ajak karena masih sering rewel dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini keluarga sangat mendukung. Memang ada di waktu-waktu tertentu misalnya ada kegiatan yang benar-benar harus kita ikuti, kemudian anak sakit, kemudian suami sakit, tapi kemudian ya kita cari bagaimana caranya. Kemarin saja pada saat pleno di rekap di tingkat kabupaten pada saat pemilu 2019 itu pas anak saya sakit. Tapi kemudian ya bagaimana caranya saya minta izin sebentar ke teman-teman karena belum mulai pleno, saya bawa anak saya dulu ke dokter karena memang harus ada ibunya. Setelah sudah dari dokter ya saya buru-buru kembali. Jadi tinggal bagaimana caranya mengatur waktu. Apalagi kalau kemarin pada saat setelah pelantikan kan mungkin kemarin saya yang pertama divisi data yang perempuan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada teman, sudah ada Ibu Sofi. Kemarin juga sudah ada Ibu Ella sama-sama. Meskipun sekarang sudah diganti lagi, tapi sekarang ya saya merasa bersyukur lah ada teman untuk curhat, untuk berbagi. Yang di sana bagaimana? Kalau kemarin kan tidak. Kemarin pada saat tahapan pemilu itu saya sendiri yang perempuan. Kemudian dengan pengalaman yang sangat minim juga, meskipun alhamdulillah kemarin pernah jadi PPK juga, pernah jadi penyelenggara, tapi ya teman-teman ini cowok-cowok semua. Alhamdulillah sekarang sudah ada Ibu Sofi untuk teman berbagi cerita tentang data. Sudah ada perempuan sama-sama. Baik, artinya bahwa sama seperti Bu Sofia, dia balance ya kan? Iya. Urusan di kantor, kemudian urusan di rumah, ya kan? Tidak ada yang protes. Masyarakat yang diurus juga tidak protes, keluarga di rumah juga tidak protes, terutama anak-anak kan gitu. Nah, saya kira kita sudah bisa mengakhiri cerita kita di podcast kali ini karena teman-teman ini sudah berbagi cerita di balik proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan di daerahnya masing-masing, bagaimana dengan tentu berbeda dari Bone Bolango yang barusan pilkada, kemudian kota yang sudah lama pilkada, tentu punya tantangan dan challenge masing-masing kan gitu. Jadi,
bagaimanapun juga daerahnya juga berbeda. Ini yang perkotaan, kemudian ini yang di kabupaten. Tentu masih ada, apalagi di Bonebolango itu ada yang namanya kecamatan terpencil jauh sana, yang jalannya tidak ada jalan yang mulus yang bisa dilalui kendaraan, apalagi mobil itu tidak bisa tembus di sana. Nah, saya kira cerita-cerita ini sangat berinspirasi kepada kita semua, dan tentunya terutama para sahabat pemilih KPU Segorontalo ini berharap bahwa teman-teman nanti kabupaten kota yang sedang setiap bulan ini melaksanakan pemutahiran data pemilih ini bisa disupport oleh pemilih yang ada di lapangan, dan juga tentu support dan dukungan dari stakeholder terutama dari Dinas Dukcapil masing-masing. Ini alhamdulillah berjalan baik, dan tentu kami di Provinsi Gorontalo, kabupaten kota maupun KPU provinsi itu berkomitmen untuk tetap menjaga hak pilih masyarakat, dan tentu juga setiap bulannya ingin menyajikan data pemilih yang mutakhir, komprehensif, dan aktual. Saya kira ini pertemuan kita kali ini, insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pemilih, sampai jumpa. Pemilih berdaulat, negara kuat.